Terima kasih lo masih bersama saya di sini untuk yang baru nyalain TV. Hey, dari tadi lo acaranya sudah dari jam 7 kok baru dinyalain sekarang. Nggak apa-apa. Beberapa waktu lalu di dunia itu dihebohkan dengan berita bahwa seorang aktor Hollywood yang dicintai oleh banyak orang, Robin Williams, meninggal dunia karena katanya menghabiskan nyawanya sendiri dengan suicide attempt atau mencoba bunuh diri ya. Dan berhasil ya bunuh diri. Itu disebabkan karena dia depresi. Tapi sebetulnya hal ini bukan suatu yang aneh di dunia atau di Hollywood. Karena di Hollywood ini kita sering dengar banget ya kejadian seperti itu. Ada beberapa artis yang sudah meninggal dunia juga. Mungkin nggak langsung bunuh diri, tapi mereka disebabkan meninggal karena obat-obatan terlarang. Tapi obat-obatan itu atau narkoba juga mereka konsumsi karena adanya depresi dalam dirinya. Seperti misalnya beberapa bintang ini di Hollywood. Kita lihat dulu siapa aja. Michael Jackson itu meninggal karena katanya overdosis obat-obatan yang merawat tubuhnya. Tapi ternyata katanya obat-obatan itu dia konsumsi juga karena ada beberapa itu karena dia sempat mengalami depresi. Berikutnya ada siapa lagi? Ada Heath Ledger, dia ditemukan juga tidak bernyawa karena beberapa obat-obatan terlarang berselakan. Itu juga obat-obatan katanya dikonsumsi karena memang dia perlu penenang gitu ya. Karena mungkin dia sih waktu itu sempat bilang katanya kalau dia masuk ke dalam satu peran itu dia sangat terbawa. Sehingga dia memerlukan obat-obatan itu untuk menenangkan dirinya. Supaya bisa lepas dari peran-peran dia di film. Whitney Houston kalau nggak salah meninggal di bathtub ya waktu itu ya. Itu lagi mau satu acara musik, acara penghargaan ya kalau nggak salah. Dan itu juga karena ada obat-obatan juga di situ yang dia konsumsi juga kalau nggak salah untuk penenang ya, sebagai penenang. Berikutnya ini yang terakhir Robin Williams, semoga mereka semua bisa istirahat dengan tenang sekarang. Tapi sebetulnya depresi ini kan bukan cuma di Hollywood aja, depresi ini pasti terjadi di mana-mana. Dan mungkin teman kita di sebelah kita yang sering kita ketemu setiap hari, orang yang sering kita duduk di sebelah angkot, mungkin dia lagi mengalami depresi tapi kita nggak tahu. Nah alangkah baiknya kita bisa mengetahui kalau orang ini lagi depresi atau enggak, karena mungkin saja kita bisa ngebantu atau meringankan bebannya. Untuk itu saya panggil tamu saya malam hari ini penting sekali, ada seorang psikolog yang pernah datang ke sini tapi sekarang kita khusus untuk bicara soal depresi. Mbak Poppy Amalia. Hai Mbak Poppy, selamat datang lagi, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat selalu. Silakan duduk Mbak Poppy. Jadi Mbak, ini kan berita tentang Robin Williams itu kemarin sempat bikin geger karena dia itu kan dikenal sebagai seseorang yang lucu. Selalu bikin orang lain ketawa. Secara emosi matang. Secara emosi matang. Dan bicara soal matang, usianya di atas 60 tahun. Iya. Usia 60 tahun itu kan orang yang sudah dewasa yang semestinya kita pikir bisa mengatasi emosi, mengatasi depresi dan lain sebagainya. Nah tapi sebenarnya kalau bicara soal depresi itu memangnya susah dideteksi ya? Ya. Jadi sebenarnya depresi itu adalah satu kondisi yang bisa terjadi setiap manusia ya. Iya betul. Kenapa? Karena sebelumnya ada tekanan. Tekanan semua orang pasti punya tekanan, misalnya tekanan anak pertama, tekanan sebagai public figure, apalagi di Hollywood yang pressure-nya luar biasa. Benar. Kemudian juga tekanan dia sebagai seorang ayah, tekanan juga sebagai selalu sempurna kalau orangnya terlahir sebagai di atas rata-rata kecerdasannya. Jadi dia selalu mencari dan lebih gitu loh, porsinya kurang. Nah itu ada kondisi itu membuat dia menjadi tekanan, ditambah lagi dengan tidak tahu solusi kemana. Betul, outletnya apa nih? Tahu, karena dia harus tampak sempurna, public figure. Iya. Public figure harus selalu terlihat sempurna. Nah kondisi itu yang dibiarkan mengakibatkan depresi. Jadi karena tekanan itu bebannya dalam hidupnya. Iya, dan itu kan tuntutan. Iya. Kayak misalnya saya punya tuntutan sebagai seorang psikolog, sebagai tuntutan sebagai seorang katakanlah ibu, sebagai seorang apa nih, tuntutan yang banyak. Sekarang public figure juga kan sudah sering memberi pengajaran di mana-mana dan itu sebagainya. Kan membuat kondisi yang harus terlihat selalu sempurna. Betul. Gitu. Orang nggak peduli dalam kondisi apapun. Iya. Nah, tuntutan peran, apalagi misalnya perempuan, tuntutan peran sebagai A, B, C harus itu bisa ini itu semuanya makanya harus dampaknya kepegang. banyak sekali depresi itu dialami oleh kaum perempuan. Nah sekarang masalahnya adalah gimana kita bisa ngedeteksi kalau orang itu depresi. Karena sebetulnya kayak misalnya Robin Williams gitu. Kalau dia sih katanya di berita-berita memang orang-orang terdekat bilang dia itu lagi mengalami depresi dan sedang mungkin di treatment gitu ya. Tapi kan itu dia gitu. Tapi nggak semua orang bisa punya solusi. The freedom untuk mendapatkan treatment seperti itu gitu. Nah gimana kita orang biasa mendeteksi seseorang yang punya depresi? Bisa kelihatan nggak sih? Sebenarnya bisa kelihatan. Selain dia nangis itu mah udah yang umum ya gitu. Jadi
kelihatan sekali dari depresi itu biasanya apabila seseorang punya tekanan masih level stres ya, itu harus dideteksi cepat gitu loh. Apabila dia punya tekanan, kemudian dia tidak tahu solusinya apa, mulai mengurung diri. Oh, orang mulai mengurung diri. Kemudian nggak dia mau bersosialisasi gitu ya. Nggak mau, dia masuk dalam ruangan aja. Kemudian dia males mandi. Oh gitu. Kemudian tunggu sebentar. Aku tuh nggak, ini sorry, bukan bercanda, tapi aku tuh mandi sehari kadang-kadang sekali sih, emang males. Kalau males mandinya tuh berhari-hari kali ya. Sampai seperti itu. Dan dia juga antisosial. Iya. Jadi udah mulai melihat cahaya males, ngeliat orang males, udah nggak, mulai apatis, kemudian udah mulai. Pokoknya tidak semangat menyambut suatu hari yang baru, makanya nggak pengen lihat yang terang-terang atau apa. Segala macam, nggak mau masuk ke dalam ruangan. Terus kemudian mulailah ada halusinasi tuh, suara-suara. Oh gitu. Jadi udah mulai ada suara-suara yang bilang A, bilang B, dan itu membuat dia lelah. Oh, yang maksudnya mempengaruhi pikirannya. Mempengaruhi pikiran, gitu. seperti dia mendengar gitu. Nanti mulai tidur pun sulit. Makan pun sulit. Jadi kalau misalnya gini, tunggu, sorry, aku cut dulu, sorry. Jadi kalau misalnya kita ngajak teman kita pergi sudah berkali-kali, dia bilang enggak, gue mau di rumah aja, gue malas atau apa. Itu ada baiknya kita datengin kali ya, untuk ajak ngobrol. Lo kenapa sih, siapa tahu itu bisa ngebantu. Oke, terus? Dan itu diantaranya juga dia udah mulai kayak konsumsi makanan ya. Kemudian kalau dia pernikahan, dia tidak ada gairah lagi untuk seksual. Oh, di dalam pernikahan, kalau seseorang ada dalam pernikahan. Itu. Dan itu bisa terjadi dia nggak mau komunikasi sama istrinya sekalipun. Oh, jadi kalau pasangan kita sudah mulai kelihatan tertutup, ditanya apa-apa nggak mau sharing, terus pelukin guling lebih baik daripada pelukin aku, padahal aku lebih dari guling ini. Itu berarti bisa jadi dia mengalami. Bisa jadi, tapi ternyata juga latar belakang persoalannya. Ada apa? Seperti apa? Oh ya, kalau gitu. memang ada persoalan. Kalau misalnya dia nggak ketahuan, itu tidak bisa terdeteksi juga. Tapi orang depresi itu kan juga nggak bisa kita korek-korek juga kali. Entah mereka nggak nyaman juga. Gimana caranya kita mendekatinya? Jadi sebelumnya pada saat dia posisi rileks ya, jadi kondisi rileks. Jadi jangan langsung tanyain, kamu punya masalah jangan datengin apa? langsung, kenapa sih lo gitu? Oh, itu nggak mau dia. Jadi ikutin aja dulu gerakannya, ikutin aja dulu caranya. Ikutin aja dulu metodenya dia. Bagaimana dia nyamannya, di sebelahnya dia dulu aja. Nggak usah intervensi apapun gitu loh. Jadi hanya dudukin di sebelahnya. Karena kadang-kala orang hanya butuh sahabat, tidak perlu memberikan nasihat apapun, hanya duduk sebelahnya. Bener, atau ngedengerin aja gitu dia ya. diam aja. Yang jelas di situ diikutin dulu semuanya. Dan kita mulailah untuk modeling dia. Modeling tuh maksudnya? Jadi kita mulai matching and mirroring ya, gerakannya dia. Pokoknya sama-samain dulu aja. Oh, biar dia berasa nggak sendiri, bener-bener gitu. Samain dulu, ini salah satu metode komunikasi persuasif. Jadi kalau dia begini, kita begini. Oh gitu? Ikutin dulu semuanya, ikutin dia bete, caranya. Udah dia depresi, lu ngapain sih? Enggak, cuma jangan kelihatan banget. Jangan so obvious gitu ya. Kemudian ngomonglah mengenai hobinya dulu. Ngomonglah, jangan langsung intervensi. Pendekatan yang berbeda, apa yang dia suka kali ya. Oke. Kemudian dibawa pergi, relax dan segala macam enak, baru lah kamu punya masalah apa sih sebenarnya. Boleh nggak cerita. Itu memakan waktu juga ya. Dan itu makanya pendekatan nggak mudah, maka untuk menghadapi orang depresi nggak mudah. Kadang-kala dia nggak mau menceritakan, kenapa? Karena masalahnya dia sendiri tidak tahu. Jadi depresi. Makanya dia depresi, orang depresi itu dia tahu dia ada masalah, ada sesuatu yang bikin dia sedih atau dia marah, tapi sebetulnya dia nggak tahu. Karena kalau dia tahu dia bisa nyelesain pasti ya. Dia nggak tahu, kenapa? Karena sakitnya di sini. Mbak Popi ini kayak yang ada di itu sekarang di Facebook, aku suka lihat sakitnya di sini gitu deh. Kenapa gaul banget nih Mbak Popi. Itu serius, kenapa? Karena lokasinya hati. Oke. Hati itu letaknya emosi, letak perasaan. Jadi hati yang dia misalnya gini, pas lagi kecil dia kecewa, ini air ya. Misalnya kecil dia kecewa, dituang di sini, dituang kekecewaan, dituang, akhirnya penuh. Dia itu kan perasaan, tuang lama-lama penuh. Penuh itu ditutup sama yang namanya culture. Culture itu membentuk anak atau orang atau individu itu dilatih untuk menahan perasaan. Maka perasaannya ditahan. Iya. Sejauh namanya perasaan ditekan. ya itu akan meledak. Nah, kondisi ini kemudian ditutup oleh culture dengan mengatakan anak laki nggak bernangis. Iya. Diem, tahan perasaanmu, gitu loh. Dan agama yang dipersepsikan salah dengan mengatakan sabar. Padahal
itu bukan gitu Iya, loh. iya, Gitu. iya. Sabar, padahal jangan sabar-sabar terus. Yang penting sadar. Iya dong, iya dong. Sabar Kalau itu kita kan- sabar-sabar kita nggak sadar gimana? Iya kan? Seperti itu. Nah kan kesabar itu sebenarnya adalah menunda sampai mencapai tujuan gitu Iya. kan. Nah setelah itu kondisi ini ditahan akhirnya meledak. Dan ini kan kebakar karena di bawah ada emosi disebut dengan Oke. api. Dibakar. Oh. Lama-lama dia meledak. Sebelum meledak dia mulailah muncul namanya retakan. Retakan itu disebut dengan simptom. Simptom itu Oh, migrain. itu, oke. Kemudian apa namanya yang kaitan sama penyakit sakit mah. Itu adalah simptom. Pencernaan Simptom. terganggu. Nanti lama-lama itu simptom dari itu sesuatu. kalau orangnya menahan ya. Iya, iya, iya. Lama-lama apa yang terjadi dia meledak. Meledaknya kemana? Pembuluh darahnya pecah. Oh, Makanya astaga. kalau orang itu tertutup, dia kalau nggak larinya adalah ke psikosomatis, maka larinya adalah pokoknya kalau nggak rumah sakit adalah rumah sakit jiwa. Aduh. Jadi jangan nahan perasaan. Jangan harus ditahan-tahan. Kalau mau ketawa, mau tepuk dilepaskan. tangan di sini lepaskan. Mau marah nggak suka, setuju sama apa yang saya sampaikan, tunggu selesai acara baru di. Iya tapi benar, apapun harus didiskusikan. Iya. Nah itu kalau kita menghadapi orang depresi seperti itu, kita harus pelan-pelan ngajak dia masuk ngobrol ya. dengan pendekatan. Kalau kita mengalami itu, Solusinya. aku harus ngapain? Misalnya aku tahu ada masalah, I have to see psikiater atau psikolog Ya. atau Ya, ini kemana sekarang sih? tergantung. Jadi sebenarnya harus ada tempat di mana dia akan menceritakan persoalannya. Oke, harus Betul. cari orang yang bikin kita nyaman dulu Iya, kali ya nyaman, untuk cerita ya. Untuk cerita, keluarga di sini sangat peran penting loh. Yang kita bisa Gitu loh. percaya juga ya. Teman itu belum tentu. Karena dia belum sumpah jabatan. Artinya bisa aja kalau dia lagi senang, dia tahan. Ntar besok di kantin, gila Sarah cerita-cerita dia kagak mandi 5 hari, dia lagi depresi. Iya benar kayak makin. gitu kan, makanya iya. dicarilah orang yang profesional. Yang profesional selain di orang yang kita bidangnya. percaya. Oke. Profesional ini kan ada sumpah jabatan. Aha. Tapi tergantung apakah kasusnya udah sampai seberat mana. Kalau berat berarti dia udah perlu obat-obatan. Tapi kalau misalnya masih bentuknya ya depresi tapi masih bisa ditangani ya Masih belum psikolog, akut gitu ya, itu masih ringan. bisa gitu. Masih ke psikolog ya, karena belum perlu obat-obatan. Nah, itu psikiater. tergantung daripada melihatnya ini. Yang jelas adalah masalah harus dilepaskan. Iya. Dilepaskan, dibuang Dikeluarin, semua. harus seperti air, dibicarakan. dikeluarkan. Harus Dan dibuang, itu startingnya, detox ya. Startingnya dari usia dia terlahir di dunia ya. Iya, apa yang terjadi sama Iya. kita tuh mulai dari Starting, situ ya. dari janin, Oh, dari bener. jantung. Kenapa organ pertama yang dibentuk sama Tuhan adalah hati. Jadi itulah yang menyimpan. Jadi si janin ini kenal, tahu semua apa yang terjadi di luar itu. Iya, Nah iya, kadang-kala iya. saya nggak ngerti salah saya di mana, saya nggak ngerti masalah di mana. Dia terlahir menjadi anak yang sensitif. Dia harus kembali lagi tuh. Di-trace semuanya Iya, dan iya. itu kita perlu bantuan seorang yang profesional yang bisa nggak sekedar cuman teman Enggak. curhat karena dia nggak punya keahlian Karena itu. bentuknya Oke. sekalipun katakanlah spiritual ya, Iya. misalnya bentuknya dia mau lebih mendekati ke dalam Iya. agama dan lain-lain. Tapi persoalan itu nggak selesai, dia belum memaafkan masa lalunya, Iya. belum memaafkan orang yang menyakitinya. Sejauh itu nggak selesai persoalannya, sakitnya Masih nggak ada sembuh. terus. Aduh, Mbak Popi terima kasih banget sudah sharing di sini. Singkat tapi padat ya. Jadi intinya adalah kalau kita punya teman yang punya tadi simptom-simptom tadi disebutkan, kita bikin pendekatan dulu, kita kasih waktu, baru kita bisa minta dia cerita. Kalau kita sendiri mengalami depresi, kita harus datang ke orang yang profesional. Di bidang. Pertama juga keluarga, keluarga kita curhat, lalu orang yang profesional di bidangnya, apakah itu psikolog atau pada akhirnya kalau sudah berat banget Baru ke psikiater psikiater. gitu ya. Thank you Mbak Popi karena itu. Sama-sama. Mbak Popi juga kan sebagai seorang ahlinya pasti kadang-kadang sempat down juga. Oh iya, pasti. Nah kalau lagi down, you look at this, pasti you don't want to look down anymore gini. Yes, of I'm down. Jadi look up. Thank you Mbak Thank you, Popi, terima sama-sama, kasih. Terima kasih untuk semuanya, semoga pembicaraan kita tadi bermanfaat ya. Untuk yang lagi sedih ingat ya, jangan lupa cerita-cerita, jangan dipendam sendiri. Selamat malam, terima kasih. Kelihatan.